Hermam TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, innallaha kariha lakum salasa qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini di yaumil Jumat Sayyidul Ayyam, Allah masih memberikan kesempatan serta kesehatan, nikmat kesehatan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berhadir di majelis Jum'ah ini, majelis yang akbar untuk kita kaum laki-laki satu kali dalam satu minggu. Semoga rentang waktu dari Jumat kemarin sampai Jumat ini kita bisa bertafakur sejenak, seraya bermuhasabah diri dengan merenung apa-apa yang telah kita perbuat setidaknya satu minggu ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita serta niat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bacakan untuk Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang kasib ini di yaumil Jum'ah, marilah kita sejenak sama-sama merenungkan diri, memuhasabah diri, sampai di mana ubudiyah kita, amal-amal soleh kita yang kita persukan untuk kita sendiri, khususnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berujung dan bermuara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terutama khotib berwasiat untuk pribadi khotib yang menyampaikan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tema yang diangkat oleh Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru pada hari ini adalah 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Yang ini merupakan rambu-rambu dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innallaha karihalakum salasah. Allah membenci untuk kalian 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa qala, menyampaikan apa yang didengar, yang belum tahu sumbernya, sumber kebenarannya, dan otomatis itu tidak tahu apakah itu yang disampaikan hak atau yang batil, karena hanya berdasarkan pendengaran. Dan ini sangat dibenci oleh Allah. Apatah lagi di zaman sekarang berita-berita hoax yang belum kita saring,
belum kita tabayun melihatnya. Apatah lagi cara penyampaian kita. Kadang-kadang tujuan kita benar, tetapi ketika kita menyampaikan, pasti ada di tanah tersirat kebohongan-kebohongan. Terselip lidah dalam menyampaikan. Dan ini juga termasuk yang dibenci oleh Allah. Yakni qala waqila. Kaum muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Dalam kita menyampaikan sesuatu, memang harus kita waspada. Apakah itu mengandung kazib, dusta? Apatah lagi di tangan-tangan pada hari ini, Android ataupun HP seluruh. Kadang-kadang kita disuguhkan dengan berita-berita yang tidak tentu arahnya, nggak tahu sumbernya, benar atau tidak, menyampaikan yang benar atau tidak. Nah, inilah yang menggiring opini. Kadang-kadang opini ini juga belum tahu kebenarannya. Kaum muslimin sedang rahimakumullah. Lalu yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini ada yang kedua adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Bagaimana harta itu supaya bisa membantu kita? Bagi yang si pemilik, ya pantas dikeluarkan zakat malnya, harus dikeluarkan, wajib itu. Mau di mana didapat? Karena harta ini akan ada dua pertanyaan. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Apakah kita belanjakan itu ke jalan yang hak? Dapatnya juga dalam jalan hak? Dan itu akan menyelamatkan kita. Dan apakah itu dalam jalan yang batil kita dapatkan? Dan apa kita belanjakan ke jalan yang batil? Itu juga termasuk. Akan kita pertanggungjawabkan. Ini yang dikatakan menyia-nyiakan harta. Selagi harta itu bermanfaat untuk kebenaran, untuk hak, membantu untuk apa? Pembangunan kemaslahatan umat yang mengalir pahalanya. Ini yang diinginkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga tidak terjadi pada diri kita ini menyia-nyiakan saja, biarkan saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Harta ini memang menggiurkan. Ketika kita kelola secara baik, secara Islam, dan itu juga akan menyelamatkan kita. Ibaratnya tabungan kita, kemana kita selama hidup itu kita belanjakan. Sehingga nanti pahala-pahala itu akan kita terima ketika kita sudah meninggal. Dan ini pasti, bukan dhaif. Ini pasti terjadi. Kadang-kadang kita terkecoh dengan permainan dunia. Sangat terkecoh pada hari ini. Padahal dunia ini adalah permainan belaka. Dan bagaimana kita ketika sebenarnya ada membantu untuk apa? Itu sebenarnya ladang bagi kita. Ada bantuan untuk pembangunan masjid, bantuan untuk kaum untuk apa? Bantuan untuk anak yatim. Itu sebenarnya ladang bagi kita selama hidup ini. Nanti di akhirat nanti kita akan tuai dan akan diterima pahalanya. Dan itu jelas. Ketika kita belanjakan semena-mena untuk kepentingan dunia semata belaka, dan itu hanya bersifat semu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, wa kasratus su'al, banyak tanya yang tidak perlu ditanyakan, yang di luar logika, sudah itu sunnatullah juga kita tanyakan. Kenapa ini dibicarakan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW? Pertanyaan itu mengundang perbuatan-perbuatan yang sia-sia, mengundang perdebatan, mengundang pertengkaran, mengundang perbedaan pendapat. Makanya diam itu kadang-kadang itu emas, bicara itu perak. Untuk mengurangi dosa juga tidak banyak persoalan yang kita sia-siakan. Oleh sebab itu, rambu-rambu kehidupan kita sudah diatur oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah menyampaikan apa yang didengar tetapi tidak tahu sumbernya, hanya melalui pendengaran. Tetapi kecuali kalau kita baca ada referensinya, ada rujukannya, jelas
Lalu yang kedua yang disampaikan itu adalah menyia-nyiakan harta. Lalu yang ketiga adalah banyak bertanya tetapi tidak ada untuk kemaslahatan yang hak. Oleh sebab itu agama Islam kita ada pedoman rambu-rambu yang harus kita lalui untuk kita amalkan untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfatu wa ma indallaha baqi. Seluruhnya apa-apa yang kau miliki adalah akan lenyap. Apa yang kau miliki itu akan lenyap. Ma indallah baqi. Seluruh apa-apa yang diniatkan untuk di jalan Allah kekal. Dan itu rambu-rambunya. Apa yang kita miliki pada hari ini, apapun sekecil apapun, sebesar apapun, itu akan lenyap. Tetapi ketika kita gunakan untuk kepentingan agama Allah, yang akan membantu itu adalah baqi, adalah kekal dan abadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyah. Allahumma auziqna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an amala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi ma yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.